Tanggapan mahasiswa atas keadilan pelepasan narapidana menanggapi pandemi COVID-19. Saya Medeli Natasha. Saya Aditya. Saya Albertus Aryo. Saya Jovan Damaliar. Saya Filbert Arisandi. Dan saya Dylan Rio. Kami akan membahas dan meneliti tentang tanggapan mahasiswa atas keadilan pelepasan narapidana menanggapi pandemi COVID-19. Selanjutnya, latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Latar belakangnya adalah mahasiswa adalah salah satu generasi muda penerus bangsa. Kehadiran mahasiswa menjadi peranan yang penting untuk menentukan kemana arah bangsa akan berujung. Mahasiswa sebagai generasi muda yang akan terjun di dunia pekerjaan ini memiliki suara yang dapat berdampak pada pembangunan Indonesia. Namun, sekarang, banyak mahasiswa yang pasif dan lebih memilih untuk diam, sehingga pola pikir peka dan kritis akan apa yang terjadi di Indonesia ini mulai berkurang. Perlu diasah lagi peran andil mahasiswa sebagai pioner demokrasi. Dalam kesempatan ini, menanggapi adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk menjaga jarak dan bekerja dari rumah, pemerintah mengeluarkan keputusan untuk membebaskan narapidana yang sedang ditahan menanggapi adanya pandemik ini. Hal ini dirasa menjadi hal yang janggal melihat narapidana dipenjarakan karena kasus kriminal. Pelepasan narapidana ini dapat menimbulkan pertanyaan akan keadilan dan keresahan masyarakat. Dikarenakan hal tersebut, kami akan melakukan penelitian mengenai tanggapan mahasiswa akan permasalahan ini pada kampus tertentu, sehingga kami mengetahui seberapa baik keputusan pemerintah ini sebagai tanggapan pandemi COVID-19 yang ada serta mengetahui alasan dan penyebab sifat pasif dan kurangnya partisipasi mahasiswa dari tanggapan mahasiswa itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan kenapa pemerintah membebaskan narapidana. Yang kedua, untuk meningkatkan partisipasi dari generasi muda, terutama mahasiswa, agar suara mahasiswa dapat didengar oleh pemerintah. Yang ketiga, untuk menemukan solusi yang dapat diambil untuk mengetahui apakah solusi yang diambil pemerintah itu benar atau tidak terkait pembebasan narapidana saat pandemi COVID-19. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Halaloi mengatakan kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 yang dilakukan pihaknya saat ini merupakan rekomendasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yasona menyatakan kebijakan tersebut diambil untuk mencegah para napi terinfeksi virus di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara yang over kapasitas. Para napi dibebaskan lewat program asimilasi dan integrasi. Sampai 11 April, Kemenkumham tercatat telah membebaskan 36.554 narapidana lewat asimilasi dan integrasi. Dari jumlah itu, 33.902 napi dan 805 anak binaan bebas lewat asimilasi. Lalu 1.808 napi dan 39 anak binaan bebas lewat integrasi. Demikian adalah video kasus yang terjadi akibat narapidana itu dibebaskan. Saudara, baru saja dibebaskan dari penjara karena proses asimilasi, dua pencuri kembali melakukan aksinya di sebuah sekolah di Depok, Jawa Barat. Warga menangkap kedua pencuri saat melakukan aksinya di sebuah sekolah yang berada di kawasan Cipayung, Depok. Saat ditangkap, kedua pencuri tengah berusaha membobol ruangan guru dan mengambil barang elektronik. Yang dicongkel bagian komputer atau apa, Pak? Pintu. Mana? Pintu ruang guru. Oh, pintu ruang guru. Berapa orang, Pak? 2 orang. 2 orang. Itu katanya alumni, Pak? Kurang tahu, kalau alumni sini ya kurang tahu. Oh, gitu. Nah, tapi diamanin ya? Udah beres, sudah selesai. Saudara, berikut adalah salah satu wawancara online untuk menanggapi
berita tentang pembebasan napi tersebut oleh salah satu anggota dengan mahasiswa aktif di Unika Atmajaya ini. Ya, untuk narasumber dipersilahkan masuk. Halo. Halo. Ya, untuk narasumber boleh untuk memperkenalkan nama, usia, dan jurusan. Nama saya Patrick, jurusan saya teknik mesin, umur saya 21 tahun. Ya, menurut Patrick bagaimana tentang program social distancing yang dilakukan oleh pemerintah? Apakah itu sudah keputusan yang baik? Menurut saya baik, tapi masih kurang efektif. Apakah saudara Patrick sudah mendengar tentang berita pembebasan napi karena pandemik ini? Udah? Menurut Patrick bagaimana? Apakah itu keputusan yang bijak? Menurut saya bijak. Apakah ada alasannya? Karena bagaimanapun napi itu tetap manusia ya, jadi tetap kalau misalkan nggak dibebasin, itu melanggar hak asasi dia juga. Oke, menurut Patrick apakah itu sesuai dengan nilai yang ada di sila keempat dari Pancasila itu? Iya. Nah, lalu pertanyaan terakhir, bagaimana menurut Patrick sebagai mahasiswa dan menurut Patrick itu kontribusi kita sebagai mahasiswa itu bagaimana untuk program ini? Cukup turutin aja sih kalau pemerintah nganjurin apa. Kayak sekarang kan kita disuruh ada PSBB, ya kita stay di rumah, jangan terlalu sering keluar kalau misalkan nggak ada aktivitas yang terlalu penting. Oke, terima kasih Patrick. Oke, sama-sama. Berikut merupakan tanggapan mahasiswa Unika Atmajaya. Responden kami merupakan mahasiswa Unika Atmajaya dengan rentang umur 18 sampai 22 tahun. Responden yang kami terima juga dari berbagai macam prodi dan fakultas. Dengan yang paling banyak adalah teknik mesin. Kami memberikan pertanyaan, bagaimana menurut Anda tentang program social distancing yang diterapkan pemerintah sekarang ini? Kebanyakan dari responden kami menjawab bahwa program social distancing yang diterapkan sudah cukup baik. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda sudah mendengar atau membaca berita tentang pembebasan narapidana akibat pandemi COVID-19 ini? Beberapa dari responden mengatakan sudah, sedangkan hanya 6 yang belum mendengar berita ini. Responden yang sudah mengetahui tentang berita pembebasan napi memberikan pendapat bahwa narapidana seharusnya tidak dibebaskan dikarenakan pemerintah tidak bertanggung jawab atas apa yang akan narapidana lakukan setelah bebas. Berikut adalah pertanyaan berikut adalah, apakah menurut Anda keputusan tersebut adil? Beberapa dari responden menjawab tidak, dan hanya 6 yang menjawab iya. Bagi yang menjawab iya, mereka beralasan bahwa uang yang digunakan untuk makan narapidana bisa digunakan untuk sumbangan ke masyarakat. Ada juga yang berpendapat bahwa keputusan yang diambil pemerintah itu sudah disertakan dengan musyawarah sehingga adil untuk rakyat-rakyatnya. Yang menjawab tidak karena tidak adil, karena lebih baik mengantisipasi dengan membatasi pertemuan dengan orang luar. Jika dibebaskan, merugikan orang lain. Ada juga yang menjawab, cara membebaskan napi ini saja sudah tidak tepat dan kalau ditambah para pelanggar social distancing harus dipenjara dan napi dapat bebas berkeliaran, hal ini sangat tidak adil. Kami juga mempertanyakan apakah
responden memiliki solusi yang lebih baik untuk menerapkan program social distancing. 12 dari responden kami menjawab iya, sementara 19 menjawab tidak. Jika ya, solusi yang diberikan adalah berikan pangan dan pekerjaan untuk hak yang pihak dan napi. Terus ada yang juga menjawab lockdown. Kami menanyakan apakah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan makna dari sila keempat. 15 responden kami menjawab iya, sementara 17 responden menjawab tidak. Yang menjawab iya memberikan alasan sebagai berikut. Karena napi tersebut juga perlu mendapatkan kebebasan sesuai dengan pengumuman dan Kemenkumham. Yang menjawab tidak beralasan bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Mereka juga beralasan bahwa keputusan pembebasan napi berimbas negatif pada kehidupan di masyarakat. Pertanyaan terakhir adalah, sebagai mahasiswa, solusi apa yang bisa dilakukan untuk menerapkan nilai dari sila keempat Pancasila pada situasi seperti ini? Beberapa dari mahasiswa tersebut menjawab, membantu masyarakat yang memiliki penghasilan harian, terus ikut serta dalam program yang diberikan oleh pemerintah. Sekian dari tanggapan mahasiswa yang kami survei ini. Untuk kesimpulan, kami mengambil dari hasil kuesioner. Banyak dari mahasiswa tidak setuju dengan keputusan pemerintah untuk melepas narapidana di masa pandemi COVID-19 dikarenakan social distancing atau PSBB. Karena banyak mahasiswa merasa hal itu tidak adil. Ada juga beberapa mahasiswa yang tidak mengetahui tentang kasus ini. Maka dari itu, kami ingin mengajak mahasiswa sebagai pionir untuk lebih peka dengan kondisi sekitar dan mengetahui apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Sekian, terima kasih.